Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang dalam hubungan twin flame. Di sini kita akan melihat energi dari divine feminine terlebih dahulu seperti biasa. Dan setelah itu kita akan melihat energi dari divine masculine-nya kalian. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Okay, divine feminine. Divine feminine. Thank you. Heart on love. Okay. Sorry, don't want to hear it. Okay. Divine feminine. Freedom or better off. Divine feminine benar-benar lagi malas berurusan dengan divine masculine saat ini. Okay. Block. Spend wisely. Soulmate. Okay. Jadi di sini saya merasa divine feminine mungkin kalian saat ini lagi benar-benar menutup energinya kalian buat divine masculine-nya kalian. Karena di sini saya merasa ada beberapa dari kalian yang memilih berhubungan dengan soulmate-nya kalian. Mungkin ada divine feminine yang masih menikah di sini, jadi kalian continue hidupnya kalian atau melanjutkan hubungannya kalian dengan soulmate-nya kalian karena mungkin divine feminine di sini sudah soulmate-nya kalian sangat baik mungkin dan memiliki keluarga yang bahagia seperti itu. Maka dari itulah walaupun kalian tahu bahwa kalian memiliki twin di luar sana, tapi untuk saat ini kalian sepertinya ingin memfokuskan kebahagiaannya kalian seperti itu. Terutama buat divine masculine yang masih suka on and off ataukah dia datang dan pergi, komunikasi terus putus komunikasi seperti itu. Jadi kalian sudah merasa saya tidak mau dengar lagi. Saya mau kebebasan saat ini, saya mau ketenangan di dalam jiwanya saya. Dan di sini dengan adanya spend wisely, mungkin ada beberapa dari kalian di mana tiba-tiba kalian merasa uangnya dia mengalir dengan cepat atau kalian seperti mendapat rezeki yang lebih seperti itu. Tapi pastikan di sini di saat kalian mau membeli suatu barang, pikirkan terlebih dahulu, spend wisely, maksudnya jangan berhura-hura. Jadi pikirkanlah hal yang ingin kalian beli itu apakah benar-benar kalian perlukan atau kalian inginkan, karena yang penting kita beli itu adalah hal yang kita perlukan, bukan hal yang kita inginkan. Karena kita sebagai manusia selalu menginginkan sesuatu, tapi kita tidak selalu memerlukan sesuatu. Seperti itu. Jadi keinginan ini seperti egonya kita. Keperluan ini memang kita benar-benar perlu dengan barang itu, ya silahkan dibeli. Tapi ini juga hanyalah saran buat kalian. Tapi kalau divine feminine merasa, tapi saya sudah orang milioner kak, saya tidak tahu mesti buat apa dengan uang saya seperti itu, ya silahkan beli barang apapun seperti itu. Oke. Dan ada juga di sini mungkin divine feminine kalian masih ngeblok divine masculine-nya kalian lewat sosial media, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kalian menutup akses buat divine masculine. Oke. Mari kita lihat energi dari divine masculine saat ini. Energi dari divine masculine.
Divine Masculine, thank you. Hummingbird, sweetness. Oh, energi kalian bertolak belakang saat ini. Dia sebenarnya ingin baik sama kalian, kalian yang menutup diri. Maka dari itulah hubungan ini sangat susah dipersatukan sebelum kalian memiliki energi yang sejajar. Kalau kalian ingin sendiri saat ini, Divine Masculine kalian yang ingin baikan sama kalian. Jadi selalu negatif positif seperti itu. Divine Masculine, memories. Jadi sepertinya dia teringat dengan banyak memori yang ada di antara kalian. Mungkin ada beberapa Divine Masculine, Divine Feminine di sini memberikan hadiah parfum mungkin, atau memberikan hadiah minyak wangi seperti itu. Atau dupa mungkin kalau kalian pakai dupa di sini. Oke. Profound lessons are at hand. 999. Jadi dia 999 merupakan angka yang menyatakan bahwa orang ini sudah hampir di finish line. Kalau kalian lari, Divine Masculine-nya kalian sudah dekat dengan finish line-nya dia, atau finish line seperti dia sudah di ujung dari suatu masalah. Jadi dia akan mengkomplit atau menyelesaikan ujian ini seperti itu. Completion of a cycle is near. Jadi dia sudah dekat dengan menyelesaikan ujian ini. Dia sudah hampir menyelesaikan ujian ini, tapi belum menyelesaikan, tapi sudah hampir seperti itu. Jadi seperti biasa, walaupun dia sudah melewati ujian ini, bukan berarti dia sudah 100% healing. Sesuai dengan berapa banyak trauma yang dia miliki di dalam hidupnya dia. Dan trauma ini bukan hanya karena di kehidupan yang sekarang ini, jadi traumanya dia bisa saja dari kehidupan yang terdahulu, dan dia masih bawa ke kehidupan yang sekarang, karena dia belum membayar traumanya dia di kehidupan yang terdahulu, seperti itu. Divine Masculine. Enthusiasm, excitement, and warmth. Oke, jadi saya merasa di sini Divine Masculine sepertinya dia kangen dengan pelukannya Divine Feminine di sini, atau kehangatan dari energinya Divine Feminine, walaupun dia punya pasangan lain atau dia berhubungan dengan orang lain, tapi secara energi dia tidak bisa merasakan sehangat energinya kalian seperti itu. Di saat dia memikirkan, ini yang saya rasakan, di saat dia merasakan kehangatan pelukannya kalian, dia seperti exciting seperti itu. Kapan ya saya bisa meluk Divine Feminine seperti itu? Divine Masculine. Maturity. Mungkin sekarang dia sudah punya jenggot, sudah punya kumis seperti itu. Jadi bukan maksud saya tertawa, saya hanya membayangkan, karena terkadang banyak dari hubungan twin flame, jadi Divine Feminine yang lebih tua daripada Divine Masculine-nya kalian. Jadi mungkin dulu kalian ketemu dengan dia waktu dia belum punya jenggot, atau waktu dia belum punya kumis, atau dia orangnya punya jenggot atau punya kumis. Jadi kartu ini menyatakan bahwa dia sudah menjadi orang yang lebih dewasa sekarang, karena dia sudah hampir keluar dari suatu ujian. Dengan ujian inilah dia menjadi orang yang lebih dewasa seperti itu. Oke. Divine Masculine. Dari kemarin kalian bisa lihat kalian dapat 6 kartu, dia minta 7 kartu. Biasanya kalian minta 5 kartu, dia minta 6 kartu. Entah kenapa Divine Masculine selalu minta lebih dari Divine Feminine. Mungkin dia masih memiliki egois yang tinggi, seperti itu. Maka dari itulah dia selalu ingin menang sendiri mungkin. Oke. Luck, rebellious, and pessimist. Jadi tadi kita baru saja membicarakan tentang dia selalu merasa
kekurangan, jadi dia minta lebih. Jadi kalian punya 5 kartu, dia minta 6 kartu. Sekarang kalian punya 6 kartu, dia minta 7 kartu. Karena dia selalu merasa kekurangan, seperti itu. Kartunya ini juga dia bilang seperti itu, luck, rebellion, and pessimist. Jadi ada divine masculine saat ini, mungkin dia merasa pesimis di dalam situasi ini. Jadi dia tidak mungkin divine feminine masih ingin bersatu dengan saya, tidak mungkin divine feminine ingin memperbaiki situasi ini, seperti itu. Jadi dia merasa kurang percaya diri atau kurang percaya sama situasi ini. Mungkin ada 1-2 divine masculine ini yang merasakan hal ini. Blue, serenity, tranquility, and peace. Untuk saat ini sepertinya dia perlu memfokuskan cakra kelima dan cakra keenamnya dia. Jadi cakra kelima merupakan cakra komunikasi. Sepertinya dia ingin keharmonisan di antara kalian, atau dia perlu berkomunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur, membuka cakra kelimanya dia, di mana dia bisa mengekspresikan tentang dirinya dia atau perasaannya dia. Dan cakra keenam, karena warna biru juga, biru muda untuk cakra kelima, biru yang tua untuk cakra keenam, jadi cakra keenam untuk intuisi. Saya merasa di sini divine masculine dia perlu mendalami tentang intuisinya dia, atau lebih banyak belajar menggunakan intuisinya dia, seperti itu. Karena selalu merasa kurang ini, kurang itu merupakan energi negatif. Jadi karena cakra keenamnya dia block, kalau dia tidak suka meditasi, dia belum healing seperti itu, maka dari itulah intuisinya dia masih ditutup. Sama juga kalian divine feminine, kalau kalian belum mendekatkan diri dengan yang kuasa, dengan ilahi, alam semesta, atau belum meningkatkan energinya kalian, intuisi kalian pun diblok, seperti itu. Jadi kalian tidak tahu mana intuisi, mana ego, seperti itu. Jadi kalian sendirilah yang perlu membuka cakra keenam kalian agar kalian bisa menggunakan intuisi kalian. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Divine Feminine. Thank you. Baru tadi pagi saya mendengarkan podcast di sini tentang Twin Flame. Kita dihadirkan ke dunia ini. Salah satu alasan kenapa kita dipertemukan dengan Twin Flame kita, karena kita ada tugas untuk menyelesaikan karma yang dibuat oleh keluarganya kalian. Bukan hanya orang tua kalian, tapi karma ini dari neneknya kalian, nenek moyangnya kalian dari beribu-ribu tahun yang lalu, seperti itu. Jadi kalian kesini yang disuruh untuk seperti memutuskan karma itu. Oke? Mungkin nenek moyang kalian dulu misalnya dia pernah membunuh seseorang, kita tidak tahu. Itu hanyalah contoh, oke? Atau membunuh binatang tanpa berdoa terlebih dahulu. Dia langsung bam, seperti itu, langsung bunuh binatang tanpa minta izin kepada ilahi terlebih dahulu. Jadi dialah yang membawa karma itu, karena dia belum minta maaf atau dia belum misalnya memperbaiki dirinya dia, nenek moyang kalian. Jadi kalianlah yang membawa karma ini. Jadi sekarang kalian dipertemukan dengan Twin Flame. Salah satu tujuannya adalah untuk memutuskan karma itu, agar keluarganya kalian dia terlepas dari hal-hal yang negatif. Maka dari itulah kalian yang dalam hubungan Twin Flame, biasanya kalian pasti memiliki kehidupan yang agak susah. Bukan susah secara materi mungkin, tapi susah secara mentali. Misalnya kalian tumbuh di keluarga yang kurang sehat, walaupun orang tua kalian
punya perusahaan, orangnya kaya, tapi mereka tidak pernah memberikan perhatian, atau kalian selalu menjadi kambing hitam di dalam keluarganya kalian. Orang-orang di keluarga kalian selalu melihat kalian seperti orang yang, siapapun di sini, apakah divine masculine atau divine feminine yang menonton, maka dari itulah keluarganya kalian tidak pernah merasa terkoneksi dengan kalian. Mereka selalu melihat divine feminine atau masculine di sini seperti stranger, seperti orang di luar dari keluarganya kalian, karena energinya kalian di sini berbeda seperti itu. Oke. Jadi itu poin dari kartu ini. Oh my god. Tadi pagi jam 3 pagi saya bangun tidak bisa tidur. Jadi saya dengarkan podcast tentang awakening, tentang spiritual. Dan ini yang saya dengar. Jadi saya tidak begitu terkejut karena dari pagi saya sudah diberikan intuisi di sini. Jadi I'm clearing my karma. Dan kalian juga di sini. Ancestor karma artinya seperti tadi, ancestornya kalian, nenek moyangnya kalian, karma dari mereka. Jadi di sini kalian masih dalam proses membersihkan karma dari nenek moyangnya kalian atau dari keturunan kalian, turun-temurun, seperti itu. I'm avoiding my situation. Maka dari itulah divine feminine, kalian menghindar dari situasinya, dari hubungan ini, karena tugas kalian lebih berat daripada membantu divine masculine kalian. Dan bukan tugasnya kalian di sini untuk membantu dia, itu tugasnya dia sendiri. Dia harus meningkatkan energi dia sendiri. Kalian tidak bisa memomong orang ini. Divine masculine kalian tidak bisa memanjakan diri kalian sendiri. Dia adalah kalian. Jadi kalian harus belajar dengan sendiri. Dan divine masculine juga tidak bisa merescue kalian atau menyelamatkan kalian. Kalian sendiri yang perlu menyelamatkan diri kalian. Jangan, maka dari itulah saya sering bilang, semasih kalian memiliki sifat ketergantungan terhadap divine masculine untuk menyelamatkan kalian, hubungan ini tidak akan reunite, hubungan kalian tidak akan bersatu secara fisikal. Spiritual kalian masih bersatu, hanya saja secara fisikal kalian tidak akan bisa bersatu sampai suatu hari nanti kalian sudah benar-benar meningkatkan energinya kalian dan divine masculine juga melakukan hal yang sama. Disitulah kalian baru bisa bersatu. Karena ada tugas yang lebih berat buat kita di sini, buat kalian divine feminine. Maka dari itulah untuk saat ini, kalau kalian merasa, kenapa kak tiba-tiba saya merasa ingin melepaskan diri dari divine masculine saya, seperti saya ingin fokus dengan diri sendiri, karena tugas kalian lebih tinggi atau lebih ada tugas yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar daripada membantu divine masculine saat ini. Divine feminine, thank you. I'm sending you telepathic messages. Saya merasa hal ini dari divine masculine, terutama buat divine feminine yang ngeblok divine masculine-nya kalian. Oke, kalau kalian menutup akses buat divine masculine untuk menghubungi kalian, jadi di sini sepertinya dia mengirimkan pesan lewat impiannya kalian, seperti itu. My beliefs are changing. Oke. Saya merasa karena kartu ini di conjunction dengan kartu spend wisely tentang keuangan, jadi my beliefs are changing. Saya merasa kepercayaan tentang keuangan di sini. Mungkin dulu kalian merasa uang adalah segalanya. Uang adalah hal yang membawa kebahagiaan buat saya. Seperti itu. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan bahagia. Atau kalian selalu uang. Kenapa saya tidak pernah punya uang sedangkan saya sudah bekerja keras? Kenapa uang saya habis terus seperti itu? Jadi karena kalian terlalu attach atau terlalu takut kehilangan uang, maka dari itulah semakin kita takut melepaskan hubungan dengan uang, semakin sering jugalah ilahi akan menguji kalian, karena kita di sini untuk disarankan jangan attach dengan sesuatu. Jangan terlalu
takut untuk kehilangan sesuatu atau seseorang. Karena ilahi bisa mengambil sesuatu itu kapanpun dia inginkan. Maka dari itulah kita disuruh belajar untuk melepaskan diri kita dari hal apapun yang kita miliki. Misalnya saat ini kalian punya mobil mewah, terus kalian takut kehilangan mobil mewah itu sampai kalian tidak bisa tidur, kalian tidak bisa makan karena ketakutan seperti itu sudah menurunkan energinya kalian. Bukan itu tujuan kita lahir ke sini, tujuan kita untuk meningkatkan energi kita, bukan untuk menurunkan. Karena kita ingin memiliki energi yang tinggi agar sejajar dengan energi malaikat terlebih dahulu, setelah itu energi ilahi seperti itu. Karena ilahi energinya dia lebih paling tinggi. Jadi ada malaikat pelindung kita yang di bawah dari ilahi, para angel, para malaikat, seperti itu, para nabi buat kalian yang agama muslim. Oke. Jadi di sini saya merasa divine feminine. Jadi pola pikiran kalian mungkin sudah berubah tentang keuangan. Seperti itu. Mungkin dulu kalian seperti tadi merasa uang adalah segalanya, tapi sekarang kalaupun kalian sudah punya uang, mungkin ada beberapa divine feminine yang sudah sukses di sini, tapi emosionalnya kalian, kenapa saya masih merasa kurang seimbang? Sedangkan saya sudah punya mobil mewah, saya sudah punya rumah mewah, saya sudah punya suami yang baik, saya sudah punya anak yang cerdas. Kenapa saya masih merasa kurang balance? Seperti itu. Karena ada tugas lain buat kalian di sini karena kalian sudah sering ke dunia ini, jadi kalian mungkin dulu seorang princess ataukah kalian orang yang sudah terbiasa dengan kekayaan, jadi kalian hal itu seperti tidak membuat kalian bahagia karena kebahagiaan dari uang dan kebahagiaan emosional itu sangat berbeda. Oke? Divine Feminine, Mirror Games. Di sini saya merasa mungkin ada Divine Feminine, saya merasa lewat kartu ini kalian ingin mungkin revenge atau kalian ingin seperti balas dendam. Bukan si balas dendam, maksudnya ini mungkin ada yang kalian bilang, Kak, balas dendam itu kata-katanya sangat kasar. Kalau kalian ada kata yang lebih halus, mungkin kalian bisa komen. Saya kurang begitu bagus terkadang di dalam penjelasan. Di dalam hati saya positif, tapi suara yang saya keluarkan mungkin atau kata-kata yang saya gunakan tidak begitu positif. Jadi saya minta maaf kalau kalian merasa kurang enak mendengar kata balas dendam itu. Bukan yang negatif maksud saya. Di sini saya merasa divine feminine kalian ingin divine masculine merasakan apa yang kalian rasakan. Seperti itu. Seperti orang balas dendam. Tapi kalian masih sayang. Seperti itu. Dan melakukan hal itu tidak akan membantu kalian untuk melewati proses awakening ini. Kalian akan diberikan cobaan lagi. Oke, jadi jangan melakukan hal ini. Kalaupun dia berbuat salah, kalian doakan dia agar dia melepaskan sifat negatifnya itu dan berubah seperti itu. Itu yang perlu kalian lakukan karena dengan melakukan hal itulah kalian juga proses awakeningnya kalian akan dipercepat. Oke. Divine Masculine. I feel frustrated and stressed out. Jadi Divine Masculine merasa stres saat ini, mungkin karena kalian mengirimkan energi yang negatif. Jadi dia pun merasa negatif. Kalau dia sudah merasa negatif, dia akan mengirimkan energi negatif lagi kepada kalian. Karena dia tidak punya energi positif, bagaimana dia bisa mengirimkan energi positif buat kalian? Kalau dia sendiri belum memiliki energi positif, maka dari itulah tidak ada gunanya untuk mengirimkan energi positif, energi negatif. Kirimkan energi yang positif, oke? Divine Masculine, I cannot deny my feelings anymore. Hal ini juga yang membuat Divine Masculine mungkin stres saat ini karena selama ini dia menahan perasaannya dia tanpa mengekspresikan kepada Divine Feminine.
Maka dari itu di sini dia bilang bahwa dia sudah tidak bisa menahan perasaannya dia kepada kalian, terhadap kalian. Stand your ground. Sepertinya kartu ini dari Divine Masculine buat Divine Feminine. Dia mengingatkan kalian jangan menurunkan energi kalian. Tadi apa saya bilang? Kalau kalian mengirimkan energi negatif, dia bisa merasakannya. Jadi dia bilang stand your ground, jangan mengikuti energi negatif saya. Itu yang saya rasakan dari Divine Masculine. Tuh kan kalian dimarahin. No, just kidding. Okay. Divine Masculine, you are changing your energy, so the world around you is shifting too. Jadi Divine Masculine di sini dia sudah menukar energinya dia dari hal yang sangat negatif dulu, dan sekarang dia sudah, walaupun belum 100% atau walaupun dia belum setinggi kalian energinya dia, tapi sudah ada perubahan di dalam energinya Divine Masculine di sini. Dan orang-orang di sekitarannya dia pun sepertinya bisa merasakan perubahannya dia. Itu yang saya rasakan dari kartu ini. Oke, Divine Masculine. I love your weirdness. Dia selalu bilang seperti ini. Dia bilang bahwa dia suka keanehannya kalian. Mungkin kalian sangat berbeda dengan orang-orang yang pernah dia temui. Mungkin kalian kelihatan aneh buat dia. Aneh tapi nyata di sini. Jadi dia mencintai keanehannya kalian atau keunikannya kalian. Divine Masculine, there is no turning back. Dia merasa di sini, saya merasakan lewat energi ini, apapun yang pernah dia lakukan, dia ingin melepaskan atau dia ingin kalian untuk melepaskan atau memaafkan apa yang pernah dia lakukan. Karena dia ingin mengingatkan Divine Feminine di sini, kita tidak bisa mengulang waktu. Apa yang sudah terjadi, kita hanya perlu melepaskan hal itu. Karena kita sama-sama masih belajar. Seperti itu. Itu yang Divine Masculine ungkapkan sama Divine Feminine. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain. Divine Feminine. Thank you. Divine Feminine di sini bilang bahwa kalian ingin menghubungi, mungkin kalian punya teman yang sama. Jadi kalian ingin menghubungi mutual friend-nya kalian atau teman kalian. Di mana temannya Divine Feminine juga kenal Divine Masculine. Seperti itu. Kalian punya teman yang sama. Kalian ingin menanyakan tentang keadaannya dia lewat temannya kalian ini. I believe just too different. I couldn't reconcile mine to yours. Dan Divine Feminine juga bilang di sini bahwa kalian memiliki banyak perbedaan. Dan kalian Divine Feminine belum bisa menyatukan kepercayaan kalian. Kepercayaan tentang hal apapun di sini. Oke, dan Divine Feminine juga bilang, I should have believed in you. You always had my best interest at heart. Jadi dulu kalian Divine Feminine mungkin kurang percaya sama Divine Masculine, bahwa dia memiliki tujuan yang baik buat kalian. Misalnya kalau Divine Feminine, karena tadi saya melihat ada Divine Feminine, mungkin kalian masih menikah di sini dengan soulmate-nya kalian.
Jadi di saat divine masculine dia tidak berkomunikasi dengan kalian, hal itu sengaja dia lakukan karena dia tidak mau merusak hubungannya kalian. Jadi dia punya tujuan yang baik buat kalian, tapi karena cintanya kalian di sini sangat kuat antara satu sama lain, dan waktu itu waktu pertama kali kalian ketemu sama divine masculine, cinta itu sangat kuat yang membuat divine feminine rasa egonya kalian pun dia tumbuh atau dia keluar dan ingin memiliki divine masculine. Tapi divine feminine belum bisa melepaskan diri dari hubungannya kalian. Oke? Jadi kalian dulu tidak percaya kalau dia ngeghosting kalian karena tujuan yang baik, tapi sekarang mungkin kalian baru sadar atau baru tahu, oh ternyata memang dia punya niat yang baik terhadap saya, seperti itu. Mungkin itu yang terjadi di sini. Oke, divine feminine. I'm trying to move on, but the thought of you still linger and I cannot control them. Dan divine feminine juga bilang kalian sudah berusaha untuk move on, tapi pikiran kalian selalu saja balik sama dia, divine masculine-nya kalian. I'm haunted by us. I didn't follow my heart and now I don't know how to let you go. Dan divine feminine juga bilang di sini bahwa dulu waktu ada, tapi janganlah khawatir di sini divine feminine buat kalian yang masih berada dalam hubungan pernikahan di sini. Kenapa kalian belum bisa bersatu? Energi kalian belum seimbang. Jadi kalau kalian merasa, oh mungkin sudah terlambat buat saya untuk bersatu dengan divine masculine saya, tidak ada istilah terlambat. Selama kalian merasa tenang di dalam hubungannya kalian di sini, jadi pasangannya divine feminine tidak memukul, tidak melakukan fisikal seperti itu. Kalian safe di situ, kalian dilindungi oleh soulmate-nya kalian, dan divine feminine juga masih bisa fokus dengan energi diri sendiri, meningkatkan energinya kalian, memperbaiki dirinya kalian. Jadi divine feminine masih berada di situasi yang aman. Jadi janganlah kalian ragu kalau kalian, oh mungkin saya sudah ketinggalan kereta api seperti itu. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Oke, everything happen for a reason. Jadi apapun yang terjadi semua itu ada alasannya tersendiri yang perlu kalian lakukan saat ini. Jangan marah-marah sama soulmate-nya kalian. Terutama di saat kalian kangen dengan divine masculine, terus kalian meluahkan rasa amarah itu kepada pasangannya kalian. Semakin lama jugalah kontrak kalian akan dilanjutkan di sini. Kalian perlu belajar untuk mencintai soulmate-nya kalian. Seperti itu. Kalau kalian masih ingin memperbaiki hubungannya kalian, tapi kalau divine feminine sudah siap untuk melepaskan diri dan kalian sudah siap untuk sendiri, lakukanlah hal itu seperti itu. Tapi kalau kalian masih takut atau kalian masih khawatir, jadi kalau masih merasakan hal itu, diam di tempat. Oke? Dan divine feminine juga bilang di sini bahwa kalian masih dihantui oleh memorinya kalian. Ada memori di antara kalian berdua di sini yang masih menghantui perasaannya divine feminine. Sorry guys, saya minum air. Oke. Dan kalian juga bilang bahwa kalian belum bisa melepaskan divine masculine 100%. Okay. I still feel deeply connected to you, but I won't admit it. Dan divine feminine juga bilang bahwa kalian masih merasakan koneksi ini sangat dalam, hanya saja kalian tidak mau mengakuinya. Jadi kalian menutupi rasa sayangnya kalian buat divine masculine. Mungkin ilahi yang menutupi perasaannya kalian saat ini karena divine feminine masih ada tugas untuk membersihkan karma dari ancestornya kalian, dari nenek moyangnya kalian. Divine masculine. Thank you. I hid my true self from you because you challenged me to expand. Di divine masculine dia menyembunyikan siapa diri dia yang sebenarnya karena dia memiliki banyak kekurangan dan dia tahu di saat dia ketemu sama kalian secara energi dia tahu bahwa kalian akan mengonjolok dia atau kalian akan seperti
memberikan banyak ujian buat dia untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Seperti itu. Maka dari itulah dia pura-pura baik, dia pura-pura sukses, dia pura-pura tidak perlu kalian, seperti itu. Karena kalau dia terbuka sama kalian atau dia berhubungan dengan kalian, Divine Feminine akan, karena hubungan Twin Flame ini banyak ujiannya, jadi dia pun memiliki banyak kekurangan. Jadi dia tahu kalau kalian bersatu dengan dia, kalian akan selalu mengajari dia atau mengawasi dia, seperti itu. Maka dari itulah kalian dipisahkan, dan dia sendirilah yang perlu menyadari tentang kekurangannya dia. Dan Divine Feminine juga, kenapa kalian belum dipersatukan dengan Divine Masculine? Karena kalian disuruh untuk mendalami tentang kekurangan di dalam dirinya kalian. Tujuan kita ke sini untuk memperbaiki diri, maka dari itulah kita disuruh untuk mendalami tentang apa yang perlu kita perbaiki. Dan bukan tugas Divine Masculine untuk mengingatkan kalian tentang hal itu. Itu tugasnya kalian sendiri. Maka dari itulah kalian ketemu dengan peramal yang sering mengingatkan kalian, walaupun saya sering bilang perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, karena terkadang kita lupa. Kita selalu merasa, oh saya sudah memperbaiki diri, saya sudah meditasi setiap hari, tapi di saat kalian jengkel, kalian masih, walaupun tidak mengeluarkan kata-kata secara langsung, tapi di dalam secara pikiran juga, karena kita menggunakan energi, walaupun hanya di dalam pikirannya kalian bilang, oh kalian misalnya melihat orang bertengkar, oh orang itu dia punya hubungan yang tidak sehat, pasti suaminya selingkuh, pasti istrinya selingkuh, seperti itu. Walaupun hanya di dalam pikirannya kalian, itu sudah kalian seperti mengejudge orang lain atau kalian menilai orang lain. Kalian tidak tahu masalahnya dia apa, tapi kalian sudah, karena kelemahannya kita sebagai manusia, sangat cepat melihat kekurangan dari orang lain dan sangat lambat buat kita untuk menyadari kekurangan di dalam dirinya kita. Oke? Dan bukan tugas kalian untuk mengingatkan maskulin, Divine Masculine kalian, dan bukan tugas Divine Masculine mengingatkan Divine Feminine. Ini tugas kalian masing-masing, karena kalian orangnya sudah kuat. Kalian hanya perlu mengingatkan kembali siapa diri kalian. Maka dari itulah kita peramal di sini mengingatkan kalian kembali. Karena saya yakin kalian semua mungkin tumbuh di keluarga yang kurang sehat, ataukah selalu memiliki pengalaman hidup yang berat. Maka dari itulah kalian lupa siapa diri kalian. Oke? Divine Masculine, walaupun tidak berat secara finansial, mungkin seperti tadi finansial kalian bagus, tapi orang tua kalian yang tidak bagus. Mereka suka judi, mungkin suka bertengkar karena keuangan, atau suka selingkuh, seperti itu. Jadi kalian banyak memori yang negatif di dalam hidupnya kalian, maka dari itulah kalian lupa kenapa kalian lahir ke dunia ini. Okay? Divine Masculine, our love was too intense for me to handle. I needed to break away. Jadi waktu pertama kali kalian ketemu, dia sudah merasakan hubungan ini sangat intens atau sangat keras atau sangat kuat, banyak tantangannya seperti itu. Maka dari itulah dia melepaskan diri. Karena saya yakin dia masih banyak kekurangan di dalam dirinya dia yang perlu dia lepaskan. Dan ditambah dengan energinya kalian datang seperti, hei saya merupakan seorang malaikat yang akan membantu kamu. Apakah kamu mau memperbaiki saat ini? Seperti itu, memperbaiki diri. Jadi dia pun terkejut karena terutama kalau Divine Masculine dia banyak memiliki trauma. Seperti itu, jadi dia butuh waktu berlahan-lahan untuk melepaskan trauma itu. Jadi karena perasaan dia yang terlalu intens lah yang membuat, atau cinta ini terlalu intens buat dia yang membuat Divine Masculine melepaskan diri dari situasi ini. Divine Masculine, time pass but my feelings don't change even though you no longer trust me with your heart. Dan dia juga bilang di sini bahwa walaupun waktu sudah berlalu tapi hatinya dia belum berubah. Walaupun sekarang dia tahu bahwa Divine Feminine sudah tidak percaya sama dia lagi. Seperti itu. Divine Masculine,
I have committed to someone else because they don't challenge me. Dan dia bilang, kenapa dia memilih orang lain? Karena orang lain ini tidak memberikan tantangan buat dia. Jadi divine masculine masih malas. Mungkin ada divine feminine yang berhubungan dengan divine masculine yang pemalas. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau memperbaiki diri, dia masih menikmati kesuksesan secara dunia ketiga, seperti itu. Kesuksesan duniawi itu maksud saya. Dia masih menikmati hal-hal duniawi yang hanya sementara waktu. Dia belum ingat siapa diri dia. I let my ego get in our way. Jadi dia menggunakan banyak ego. Jadi seperti tadi egonya dia masih tinggi. Mungkin dia merasa, walaupun saya bertemu dengan cewek ini, saya juga masih suka dengan cewek itu. Saya juga ingin tidur sama cewek itu. Saya juga bisa cari cewek itu dan bla 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 seperti itu. Jadi energi dia sangat negatif atau sangat lemah mungkin di sini karena dia bilang waktu kalian bertemu dulu dia masih memiliki ego yang tinggi. Dia masih menggunakan rasa egonya dia. Jadi energi divine masculine, energi maskulin di dalam dirinya dia lebih tinggi daripada energi femininnya dia. Maka dari itulah dia menggunakan egonya dia. Dan dia takut di sini kalau kenapa dia menutup diri? Dia takut kalau kalian akan melihat kejelekannya dia atau kekurangannya dia. Dia ingin kalian mengagumi dia seperti cewek-cewek lainnya. Tapi kalian bisa melihat dengan dalam di sini sebenarnya divine masculine kalian ini orangnya seperti apa, walaupun dia tidak mengungkapkan hal itu kepada kalian atau dia tidak terbuka dengan kalian tentang dirinya dia, tapi kalian bisa merasakan dan kalian bisa melihat jauh di dalam dirinya dia, sebenarnya dia orangnya baik, hanya saja dia masih memiliki ego yang tinggi seperti itu. Divine masculine, I want to hold you again. I need to feel your body next to mine. Jadi saya bilang tadi bahwa dia kangen dengan pelukannya kalian. Lewat kartu ini saya merasakan tadi itu. Dan di sini dia juga bilang bahwa dia kangen dengan pelukannya kalian. Dia kangen dengan kehangatan dari badannya kalian seperti itu. Oke. Karena dia dapat 7 kartu tadi, saya akan ambil 7 kartu di sini. Can I get one more? Thank you. I keep track of you from afar by looking you up online. Dan dia juga bilang di sini bahwa dia masih mengawasi divine feminine di sini, apakah lewat jarak jauh ataukah lewat sosial media. Oke. Dan seperti biasa kita akan pakai kartu ini buat kalian. Divine Feminine, kita akan lihat energi dari Divine Feminine untuk saat ini. Thank you. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Jadi Divine Feminine, kalian disuruh untuk mendalami dirinya kalian dan tanyakan kepada diri kalian kenapa kenapa kalian merasakan hal seperti apa yang kalian rasakan saat ini. Kalau misalnya kalian marah, Divine Feminine, tanyakan ke dalam diri kalian sendiri, kenapa saya marah-marah? Apakah karena saya merasa insecure, merasa kurang percaya diri, ataukah karena saya masih ada trauma? Misalnya dulu kalian pernah ditinggalkan oleh orang tua kalian, jadi ada abandonment issue, di mana abandonment issue maksudnya di sini kalian memiliki masalah di saat orang yang kalian cintai meninggalkan kalian. Jadi kalian takut hal itu terjadi. Maka dari itulah mungkin Divine Feminine di sini kalian kalau marah saat ini, dalami ke dalam dirinya kalian. Kenapa Divine Feminine merasakan hal itu saat ini? Dan lakukanlah healing itu. Kalau misalnya orang tua kalian pernah meninggalkan kalian atau kalian tumbuh di keluarga yang kurang sehat, sudah waktunya buat kalian untuk memaafkan orang tua kalian. Oke? Divine Feminine,
Okay, Divine Feminine. My beloved, jadi kartu ini buat Divine Masculine. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi di sini Divine Feminine kalian bilang sama Divine Masculine, energinya kalian bilang kepada dia, walaupun secara fisikal kalian berpisah, tapi secara spiritual kalian masih united atau masih bersatu. Karena cinta tidak memandang jarak dan waktu. Seperti itu. Oke? Divine Masculine. Energi dari Divine Masculine. Thank you. Okay. Embrace. Through each other you find the missing piece. Maka dari itulah tadi saya bilang, karena kartu ini bilang dari kalian satu sama lain lah yang mengkomplit hidupnya kalian atau memenuhi energinya kalian. Jadi tidak ada gunanya kalian memecahkan diri dengan mengirimkan energi negatif. Kalau kalian mengirimkan energi negatif dan dia mengirimkan energi negatif, kalian pun semakin jauh. Karena kalau kalian punya magnet, kalian taruh negatif dan negatif, jadi dia tidak akan bisa bersatu. Sama juga kalau positif kalian terlalu feminin dan dia juga terlalu feminin, maka dari itulah tidak ada orang gay berpasangan dengan orang yang straight, orang yang misalnya kalian oke, saya harap kalian mengerti, oke? Agar tidak kepanjangan tentang explanation tentang gay dan straight di sini. Sorry. Oke. Reflection. Jadi, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Divine Masculine sepertinya di sini untuk Divine Masculine diingatkan melakukan reflection atau pendalaman diri dan give each other some space. Hargailah jarak yang ada saat ini. Oke. Jadi jangan dipaksakan. Trust and have faith. Jadi kalian disuruh untuk mempercayakan situasi ini kepada ilahi. Semuanya akan terjadi kalau sudah waktunya nanti. Ini buat Divine Masculine. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini, wedding. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bersatu kembali dengan Divine Masculine atau Divine Feminine. Kelanjutan dari hubungan ini, siapapun yang resonate dengan situasi ini. Thank you. Give your relationship a chance. Jadi kalau kalian masih ingin memperbaiki situasi ini, janganlah takut untuk memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Oke? Tapi pastikan kalian memang benar-benar masih ingin kembali sama dia. Lanjutan dari hubungan ini. Children. Your love life is being affected by children. Jadi ada beberapa dari kalian mungkin sudah punya anak. Karena hal itulah yang sedikit membuat hubungan ini susah untuk dipersatukan. Apakah Divine Feminine yang punya anak ataukah Divine Masculine? Atau kalian berdua sama-sama punya anak, atau kalian berdua sama-sama ingin punya anak. Mungkin ada beberapa dari kalian di sini tidak bisa punya anak. Jadi sepertinya dulu saya pernah bilang sama kalian, kalau ada Divine Feminine, kalian tidak bisa punya anak saat ini, kehidupan sekarang. Ketahuilah kenapa kejadian itu terjadi, karena kalian ada tugas lain. Di kehidupan yang terdahulu kalian sudah sering punya anak, jadi tugas kalian dulu untuk belajar mengawasi seorang anak atau menjaga seorang anak. Anak memang hadiah dari ilahi, tapi kalian sudah melakukan tugasnya kalian di kehidupan yang terdahulu. Maka dari itulah sekarang di kehidupan ini kalian diberikan
waktu untuk istirahat dan lebih fokus dengan energinya kalian sendiri. Jadi di kehidupan yang terdahulu mungkin kalian sudah dipertemukan tapi kalian belum bisa bersatu karena mungkin di kehidupan yang terdahulu kalian sudah punya anak dengan orang lain dan dia punya anak, terus kalian belum bisa bersatu. Dan kalian lahir kembali ke dunia ini untuk tahun ini, dan ilahi memberikan atau melepaskan kalian dari tanggung jawab kalian untuk punya anak, maka dari itulah akan lebih mudah buat kalian di sini untuk bersatu kembali dengan divine masculine kalian. Oke, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ketahuilah kalian ada tugas tersendiri. Bersyukurlah, tetap bersyukur. Oke. Trust. This situation is calling for you to have faith. Sudah 2 kartu yang mengingatkan kalian untuk mempercayakan hubungan ini kepada ilahi. Tuhan yang Maha Kuasa. Alam semesta. Siapapun yang kalian percaya di sini. Oke. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Siapapun yang menonton video ini, apakah divine feminine atau divine masculine, hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Back to basic, simplify, reduce, and center. Jadi tadi saya juga sudah mengingatkan kalian, setiap barang yang kita miliki selalu mengambil energinya kita. Semakin banyak barang kalian miliki, semakin sedikitlah energi buat dirinya kalian. Maka dari itulah, walaupun kalian sudah kaya, mungkin punya uang, tapi kalian tetap merasa, kenapa saya masih tetap merasa kurang puas, kenapa saya masih merasa kurang seimbang, sedangkan saya sudah bisa beli mobil baru, beli rumah baru, punya rumah mewah, punya uang di bank dan sebagainya, tapi perasaan saya masih kurang stabil seperti itu. Kalian disuruh untuk back to basic, simplify. Jadi simpelkan hidupnya kalian. Barang-barang yang tidak kalian pakai, lepaskan agar kalian bisa mengambil energi kalian balik. Kalau bisa donasikan barang-barang yang tidak kalian pakai. Jadi ada orang yang bisa menggunakan barang itu, seperti itu. Mungkin berikan kepada misalnya tetangga kalian yang kurang mampu dan sebagainya. Oke, answer the call. Kalian disuruh, kalian sudah ditelepon di sini, dihubungi oleh ilahi, kalian disuruh untuk menjawab panggilannya dia. Bagaimana kalian tahu panggilan apa? Dengarkan intuisi kalian. Kalau kalian suka traveling, kalau kalian suka pergi kemana-mana, dan saat ini hati kalian terpanggil untuk pergi ke daerah pegunungan misalnya, pergilah ke tempat itu. Dengarkan panggilan, intuisi kalian, belajar untuk menggunakan intuisi. Oke? Be thankful. Gratitude, appreciation, and harmony. Jadi semakin kalian bisa berterima kasih dengan apa yang kalian miliki saat ini, semakin harmonislah kehidupannya kalian. Sangat simple. Semakin kalian bilang, saya ingin ini, saya ingin itu. Kalau saya punya ini, saya akan bahagia. Kalau saya punya itu, saya akan bahagia. Bahagialah dari sekarang. Sebelum kalian memiliki hal itu, mulailah bahagia. Karena dengan melakukan hal itu, kalian tidak buang-buang waktu di sini. Merasa sedih, tidak bisa makan, tidak bisa jalan-jalan karena tidak mau bangun. Apa yang kalian pelajari? Nanti kalau kalian tua, cerita apa yang akan kalian berikan ke ilahi? Kalian dikasih buku diare ke sini, nanti kalian balik ke sana, buku diarenya masih kosong. Nanti ilahi ketawa dia. Kasihan sekali seperti itu. Bukan sih, saya bercanda biar kalian tidak terlalu serius, oke? Jadi di sini jangan lupa bilang terima kasih sekecil apapun hal yang kalian miliki, tetap bilang terima kasih agar ketenangan di dalam jiwanya kalian dan keharmonisan dan berdamai dengan situasi yang kalian miliki saat ini lebih cepat juga terjadi. Oke? Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua.
Terima kasih.